Gaya si Parisa kare, ang kamu kasak. Parisa malika ay digagasan na mabawas. Nagkaraw kasi Parisa fikir icisan niya, dito maksudnya dito itu musalita, di masa digagas ako na mapulo-pulo ko na dito mo to, salita na ba ni? Parisa si identity gaga. Kada bo bihasin, magiro yasa ko na digage. Saya na orang yang selalu bangun salat nama. Maka dia malaikat ni samana tahu seninda malaikat ni samana. Maka dia ko pasadiatan na bani. Tapi di kekuranganmu, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah peduli dengan orang-orang sekitar. Engkau balik pulang dia nang kena mandre dia engkau bawanya kan. Engkau balik pulang malah sedih engkau mencela-cela. Kamu tidak punya kasih sayang kepada orang. Kamu tidak ada hubungan sosial. Alih mau memperhatikan dia engkau memperhatikan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sinina si salam dari kami hadir. Alhamdulillah karena kesempatan yang terbagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kami hadir di tempat ini dalam suatu rangkaian acara tasya. Karena salah siti pemaparan Haji Basri di seluruh pangmesin sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umari mengatakan di Basri, insyaallah engkau yang malibadana, pakasiriana, tarumasena, mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala, itu problema dari kepada kasih atas saranana, umari kita akan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinuna masih salam Nabi kami hadir. Keinginan seorang mukmin sejati atau cita-cita tertinggi seorang muslim mukmin yang sejati adalah dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan selalu berusaha untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala semampu dia sampai waktunya dia berpisah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makasih kepada dari Bapak-bapak sekalian. Tentunya semuanya ingin dicintai oleh Allah. Saya sering sampaikan bahwa itulah cita-cita tertinggi seorang mukmin itu. Mengalahkan cita-cita ingin menjadi penduduk surga. Cita-cita ingin masuk surga itu jauh juga termasuk cita-cita yang baik. Tapi yang lebih hebat lagi adalah cita-cita ingin dicintai oleh Allah. Makanya teman-teman yang hadir malam ini, mencintai orang tua itu menjadi yang hadir. Samanya itu alamatin tadullu anna Allah yuhibbuka. 8 engkaulah tanda-tanda yang ini mempunyai salasidina, maka insya Allah dia adalah termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kaya punai oleh mempunyai arwah mucidini atau oleh mempunyai manang yang alhamdulillah lebih hebat lagi itu Nabi Rupiah. Apa 8 tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Pertama, sepanditata dia akan suhud di dunia ini.
Ciri bahwa seorang hamba dicintai oleh Allah ketika dia sudah menjadi sulh di dunia. Alias sulh bapak-bapak sekalian, dia tidak rakus di dunia ini, dia tidak tamat di dunia ini, dia tidak diperbudak oleh dunia ini. Dia rela hidup sederhana, asalkan dia tidak mengkonsumsi makanan-makanan haram. Ada orang seperti itu. Taruni biasa-biasa kehidupan yang penting dan ada gagaharannya. Ya. Dia sangat menjaga makanannya, dia sangat menjaga hartanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu ciri itu. Kalau kita sudah berada di zaman ini, ya, zaman yang penuh dengan fitnah. Orang punya bintang kadang kematus ini waktu dia nak perhatikan te orang-orang lah. Assalamualaikum. Ya, dia nak perhatikan kalau halal kamu kaji harammu. Assalamualaikum. Kita itu sudah berada di zaman itu, bos. Makanya ciri orang itu masuk ketika dia menjaga hartanya, menjaga dirinya dari makanan-makanan haram. Makanya ketika sesi dalam kerja muncul di maraka itu, daripada minggasan, tapi dia mapancing untuk nabi pun. Termasuk juga orang yang sulh di dunia tidak diperbudak oleh dunia yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang tidak membuat dunianya tadinya gara-gara lino, dunianya tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Jadi mau dari mana, mau dari jin aja mana, cokot tu sempajang ni dapat pisau aja mana. Dia datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sering sampaikan. Dia perlihatkan dirinya kepada Allah, ya Allah saya tidak diperbudak oleh dunia. Puji salino, puji sa. Tapi ya Allah dunia tidak boleh menghalangi saya untuk beribadah kepadamu. Bukan ciri-cirinya orang-orang yang tidak diperbudak itu adalah mereka yang selalu berjamaah di masjid. Ya kalau dia nalilu waktu ke masjid itu, ya mulai mengambil jamaah itu tanda itu bahwa anda itu tidak diperbudak oleh dunia. Dan insya Allah kita akan menjadi dicintai oleh Allah. Apa dalilnya Ustaz? Ya, ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Katanya ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah. Ya Rasulullah Pak Guru kasih di agangga kau yamir jamang-jamangnya na puji ka kasih pungala ta'ala. Agod din yama. Agod din bigo. Barwadi ka kasih na puji pungala ta'ala. Aga na po na dita izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Ikaw meron na puji pungala ta'ala, suhudlah kamu di dunia. Jangan biarkan dunia memperbudak kamu. Aja gara-gara limu kita menghalalkan berbagai cara. Aja gara-gara limu sali ibadata, sali sempajata. Cedek bije. Dan karena laba sempajang masih waktu na sempajang ini na sempajang. Apalagi kalau ini nama sempajang, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi selalu berjamaah di masjid. Karena ketika kita berjamaah di masjid, sebenarnya kita itu memperlihatkan diri kita kepada Allah bahwa ya Allah saya tidak diperbudak oleh dunia. Upoji salino pun, upoji dunia. Tapi dunia tidak boleh menghalangi saya beribadah kepadamu ya Allah. Makanya orang yang selalu berjamaah di masjid itu sebenarnya dia memperlihatkan dirinya bahwa ya Allah saya tidak diperbudak oleh dunia. Makanya insya Allah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah as-sa'yu fi maslahati nasi wa fi qada'i hajatihi. Orang yang suka, orang yang banyak bermanfaat kepada orang-orang. Menggalak bantu tahu ya, menggalak tolong tahu. Bahkan dia suka memenuhi kebutuhan orang lain. Menggalak pimpin itu di kayak pengelibar pengelibar Pokoknya dia suka sekali menolong. Suka sekali membantu. Bahkan dia suka berjalan melangkahkan kakinya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, kebutuhan anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Galah bantu tau. Dia punya kasih sayang yang luar biasa di dalam hatinya. Kamu baru nanti kasih, kamu baru. Wah itu ciri itu Pak. Yang kata membantu. Dia sangat peduli dengan orang-orang sekitar. Menggalak tolong tau, menggalak bantu tau. Menggalak belancai di tahu untuk memenuhi kebutuhannya.
maka itu ciri bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Karena Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu tandre kasih sayangna, termasuk kepada orang miskin, anak yatim, magala bantu tahu, magala tolong, magala pandri tahu, maka orang itu akan disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah nasabita. Karena kita ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah nasabita adalah orang yang banyak manfaatnya kepada manusia. Magala tolong tahu, magala bantu tahu, magala lagi susah tahu, magala penuhi kebutuhan tahu. Waman masa fi hajati akhihi muslim hatta yusabbitaha laha sabbatallahu ala kadamaihi ala sirati yawmal qiyamati. Naga Nabi tenigi magala pajukai ajena nasa nabita untuk tolong tahu, untuk penuhi kebutuhan na tahu nasa nabita. Ya, terus na pimpeng hindi kasi itong GPA atau nabawagi warna na pokoknya suka sekali menolong. Nagkaroon na bita nigi magala pajukai ajena untuk penuhi kebutuhan na sirasuran na hatta yusabbitaha laha, sampai orang yang dibantu itu kuat bisa melanjutkan hidupnya, dia bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Agna sanabita sabbatallahu kadamaihi yawmal qiyamati ala sirat. Orang itu nasanabita ia kumalalang ilete matu penjembatan na sirat. Kan di mana matu tekor dengan atau dinalete. Ya kulete matu tekor, nukulete nasanabita kor jembatan sirat, sabbatallah. Allah akan kokohkan kakinya di buan nasanabita. Allah akan kokohkan kakinya sebagaimana dia kuatkan saudaranya. Magala banti, magala pandre, magala penuhi kebutuhan nasrana kulino. Allah pun akan kokohkan, kuatkan dia, kuatkan kakinya ketika dia berjalan di atas jembatan sirat. Saya kaling ada sini itu. Maka dia jembatan sirat ahaddu minas saif. Matara pinabangkungi. Ya, jadi pamasin itu himpungan Allah matu. Oleh tegi kor bapak-bapak bisa. Jadi itu Pak, ciri itu. Ini itu matanda kasih sayang termasuk kepada orang miskin, magala bantu teh, magala tolong tahu. Itu ciri bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Makanya pernah kita dengarkan kisah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Makashifatul Qulub. Makanya kasih di laki-laki saleh namanya Abu bin Hashim yang sangat pas sampai datang ke Madinah. Pokoknya itu sudah puluhan tahun saat tengah malam untuk galaknya beribadah. Karena kasih di waktu bapak-bapak sekalian, dia bangun saat tengah malam seperti biasanya. Lalu aku bujungnya melo majenne. Tiba-tiba aku bujungnya itu menabi kong hadir angkat kau liu walaupun masih lagi. Akhirnya gitu. Kadir otomatis saya ini adalah malaikat Allah Subhanahu. Kadir Abu bin Hashim itu membawa tuh. Kalau saya membawa catatan nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kada Abu bin Hashim tabi itu kan engkau mau kasakku. Maksudnya ya pas sampai tengah benih kayak pasti kasakku tuh. Enggak ada kaji beribadah. Udah masih beres sekali. Engkau mau kasakku. Parisa mereka ini gagasan na papalas. Kada Abu bin Hashim parisa fikir cicingnya itu maksudnya itu musalita dia masa digagas aku nih 50 pun aja tuh mau tuh sampai tengah benih. Parisa si identiti gagas. Kada Abu bin Hashim magiro ya sakuna digage. Nah, saya ini orang yang selalu bangun salat tengah malam. Maka dia malaikat ini semana tahu ya. Seninda malaikat ini semana. Maka dia pas dia tengah benih. Tapi sih kekuranganmu. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah peduli dengan orang-orang sekitar. Engkau balik pulang dia nang kena mandre dia engkau bawanya kan. Engkau balik pulang malah sedih engkau mencilin-cilin. Kamu tidak punya kasih sayang kepada orang. Kamu tidak ada hubungan sosial. Aling kau memperhatikan, dia kau memperhatikan tahu. Ya, terpukul Abu bin Hashim. Jadi penting itu teman Nabi punya. Peduli saya. Salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah ketika dia punya kasih sayang yang tinggi kepada orang, terutama kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Masa lagi yang dalih pandai-pandai itu menabikan. Ya.
Itu salah satu bentuk saya. Jadi siapa yang suka menolong, suka membantu, bahkan suka memenuhi kebutuhan orang lain, itu ciri nasabanditata bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Ya, habbun ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu suka menolong orang itu, dia akan disayang dan dicintai oleh Allah. Ya Allah, semua insya Allah dicintai oleh Allah Bapak. Kita sangat berharap sekali itu ya. Itulah cita-cita kita semuanya itu. Termasuk saya juga. Yang sering-sering hijau berdoa supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ciri bahwasanya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu adalah at-taufiqu bi'amalin salih qabla mautih. Taufiqu bi'amalin salih qabla mautih. Allah beri petunjuk kepada mereka, kepada dia untuk melakukan amal saleh sebelum dicabut nyawanya. Ya. Jadi sebelum cabut nyawanya, ibadahnya luar biasa. Rajin masih rajin mengaji, moto mas teman nih, mas dua suka bersedekah kepada orang-orang. Pokoknya banyak sekali masalah sebelum Allah cabut nyawanya. Walaupun dulu di masa mudanya ternyata orang yang banyak bermaksiat kepada Allah. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum Allah cabut nyawanya, Allah beri hidayah kepadanya, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Kemudian apa kasih ibadahnya, akhirnya dia kemudian setelah itu dicabut nyawanya oleh Allah. Sementara dia sering melakukan ibadah dan dia sudah bertobat dari dosa-dosanya. Itu ciri orang itu dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Azza wa Jalla idha habba abdan ista'malahu. Akan lebih dari kuna puji pun Allah Ta'ala di atas. Allah akan menggunakannya. Napaki pun Allah Ta'ala. Napaki pun Allah Ta'ala. Makanya sahabat, wa may yasta'milu kaifa yasta'milu ya Rasulullah. Ada ya Rasulullah di kuna puji pun Allah Ta'ala di atas, Allah akan menggunakannya. Napaki pun Allah Ta'ala. Ada ya ipaki pun Allah Ta'ala. Karena bita ayuwaffiq Allah bi'amalin salih qabla mautihi hatta yakhlidah. Itu puji pun Allah Ta'ala di atas. Allah akan berikan petunjuk sebelum dicabut nyawanya oleh Allah. Kamu dia rumai makai. Pernah saya jelaskan tak saya kemarin makai. Pulai dunia itu penggawa perampok. Bosnya perampok. Tadi penggawa cundek perampok lopo. Tapi sebelum dia cabut, dia bertobat kepada Allah, hanya menjadi ahli ibadah sampai diberi gelar Abidul Haramaini, ahli ibadah di 2 tanah haram, di Mekah dan di Madinah. Padahal penggawana perampok. Akan Nabi takuna puji pengalat Allah di atas. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Allah akan beri petunjuk kepadanya untuk memperbanyak amal saleh sebelum dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Dikon kata dia nang kena sujud nama mati muslim. Berarti Allah tidak mencintainya. Kok selaling matangnya mampi kok salah ini cabut nyaman wae. Karena berdoa aja kasih nama. Jadi makanya banyak-banyak berdoa. Minta supaya diobatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Ibu cabut nyawaku kasih. Sementara mati kau deceng aku kasih. Atau silolo pura mati kau deceng. Maka dia mereka nilodang ibu pun nadapi kasih waktu pematu pun nadapi waktu kulis seluruh pamasir itu pun cabut nyawa saya sementara sujud kepadamu. Boleh begitu. Tamasih bunga latar matangan sujud matu tamati wae mencampuri ki deceng untuk nabi kemana. Dan itulah waktu kan paling hebat sekali itu kemarin. Karena waktu paling dekat sekali hamba dengan hambanya itu waktu sujud itu. Itu siapa itu Ramadan Al-Buti bangsalan itu salah satu ulama yang luar biasa. Matangai mah pengajian na itembak atau meladikung itu ditensya. Nah pakai Al-Qurannya Pak sampai itu Al-Quran itu berdarah penuh darah Al-Qurannya. Sebelum dicabut nyawanya dia sempat sadar cinempak. Nah balik kemudian dia sujud. Setelah itu dicabut nyawanya sementara sujud Pak. Banyak orang-orang seperti itu Pak. Dan itu salah satu doanya begitu terus. Dia minta supaya Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud. Kenapa dia minta diwafatkan sujud? Karena itulah waktu di mana hamba dengan Allah sangat dekat sekali.
Ada di situ. Ya. Akrabul abdi ilallah kan. Waktu paling macam ada pengalaman si batai nasal kita wa huwa sajidun ketika dia sujud aksaru fiha doa karena kita kumatang aku sujud pamigi padonganmu tetamu mas dia sunaki. Iko mas dia perlu kini di malam ada padongan apa maka degamani te tojo na sujud limo pilih. Kalau tidak boleh karena kita terikat dengan imam. Ini mas dia sunnah gini man. Rai kumoto ki mas dia tanggapan ni mumi si jas sujud. Menangis minta kepada Allah dalam sujud. Wah, mustajab sekali itu. Ya, jadi silakan misalnya. Jadi itu ciri Pak. Ya dan kata insya Allah, wah riul wah penjah penggawaan itu dihasil. Wih sadarlah deh, paham masih mana gitu. Banyak orang kita temui itu. Yang kalian mau jago biasa itu. Allah sadar guys. Deh nanti waktu kau masih wajib mengaji berzikir, wah itu ciri orang itu dicintai oleh Allah. Ayyuwaffiqallah bi'amalin salih qabla mautihi nasanibita. Matandrat tu tahu kena poin pengalatan. Allah beri hidayah untuk melakukan amalan saleh sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat dan sekalian, ciri orang yang dicintai oleh Allah yang kita sering dengarkan ini, al-amalul khafa. Orang yang suka menyembunyikan kebaikannya. Tanda tu kena puji ente Allah Ta'ala. Napuji ni subuh-subuh di Cina. Dia tidak perlu lagi apresiasi manusia. Dia napuji sanjung. Napuji ni subuh-subuh ling kanjana. Napuji ni subuh-subuh Pak Birena. Dia suka melakukan ibadah yang tidak ada yang mengetahui ibadahnya kecuali Allah. Itu ciri Pak. Yang kata umpunya yang kata senang sekali menyembunyikan kebaikannya. Dia napuji dari sanjung-sanjungnya. Aslinya dia juga tidak terlalu butuh dari apresiasi manusia. Puji nih, ya dia sering sedekah sembunyi-sembunyi. Itu ciri sekali tuh. Antara dan sempat ditanya tuh. Ya kau kata napuji ni subuh-subuh lengi di Cina. Napuji ni subuh-subuh lengi kanjana. Maka itu ciri bahwa hamba itu dicintai oleh Allah. Makanya Mbak sering-kali saya suka sekali wasiatnya sabi itu Luqmanul Hakim kan, aku anak-anak. Maka dena ya kami malabi tua kulino. Ingat lang dua gaga, alupaiwi dua gaga. Maka kamu akan mulia di dunia dan kamu akan mulia di akhirat. Ingarang dua agaga, ingaralingi dosamu, si bawa ingaralingi kanja na tawe, pati decim na tawe. Jadi aja malupi dosa atau babu, supaya dia nang kaya hasil itu kanja. Apa ditoje lah hasil itu kaya seling itu kanja. Si di hasil itu lah saupo itu. Yan ang kalilan makadaway, wah libada kayo itu kanja kaya ini. Lah satu itu. Si Pak na iblis ya pun nih. Ini penting tuh ngeraleng itu saya berdendang karena asing itu makanya supaya kita itu selalu bertobat kepada Allah setiap saat kita selalu beristighfar kepada Allah Pak ya seleng itu ya ya seleng itu kan ya itu maka sholat ya sana lihat lebih mulia lebih bersih lebih hebat ibadah pandangin itu biasa-biasa ibadah kadang ke situ panasa dia hebat ibadah mana sama gitu Pak. Jadi ajak talubi dosata supaya seling dengan kayak dengan itu kanya supaya setiap saat lidah kita ini selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Setiap ingat lagi dosata astagfirullah. Selama muka lagi mantu kasih wahai raya. Ini kamu dikasih dosaku. Iya Pak, padahal maka di Cina tapi ngeraling dosanya akhirnya tidak pernah menganggap dirinya bersih. Setiap saat dia selalu beristighfar karena membayangkan dosa-dosa selama muka aja. Hanya dia memperbanyak istighfar. Itulah istighfarnya itu nanti menyelamatkan dia di hari kemudian. Ina romat istighfar na rosina dosa-dosa na rodesina jama tasliman mencajidesi gara-gara istighfarnya itu Bapak bagusan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Nah, kada pungala taala nigi matappa koya. Nigi toba matappa koya napa beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Yang dosa-dosa na mapura laloy.
loro ba manang mancagi decing. Jadi yang kato sampai mato dosa na ko akhira tanding yung dosa na mancagi decing man, dosa manay. Setiap dengar yang dosa na tiba-tiba magretinong na astagfirullah. Itu jatuh ngaji kasih, itu cari bakatnya, itu cari. Tapi masih ini nasa diri na ko pong Allah Ta'ala. Saling rin atau dia memancing ini selalu beristighfar. Gara-gara istighfar itulah yang dosanya yang tadinya dosa baru menjadi decing gara-gara istighfar setiap dia mengingat dosanya itu. Inilah kada Luqman Hakim aja malupi dosamu. Kemudian aja tuh malupi pati decing na tawi. Kemudian mapi decing te ko ini kaling insyaallah di waktu ni kawalai papi decing ne tawi makanja pana batena mapi decing ko ya. Itu ayat Allah Ta'ala wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya kuna hargai ko tawe napakalabi ko tawe. Ya mapide itu ko balas sina sa Allah Ta'ala makanya apa na cara na mapide ko. Ila to kumagin sallang ni tawe harus torila biling sallang tay ba. Batin na bali. Ya kumakalita assalamualaikum makrakidi wa alaikumussalam warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun jawatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ditambahi wa maghfiratuh. Jadi harus sudah di Pak Gurgi ko pengalat Allah. Maka kung kato mapidecen ko iko wahala ipapidecen na lagi makanja pa na papidecen na. Termasuk mo birusalan ni, mo birusalan. Ayo ko mabirusalan. Ito ni doang tema deceng. Jadi pala bilang cara tak jawab ni. Kulang ka ibu sallallahu alaihi wabarakatuh tambah di waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tanah puro salama ko. Tanah puro namasay ko pong Allah. Tanah puro na pakarakay kong Allah Ta'ala tutong inomo. Tanah puro na dampon kong Allah Ta'ala dosama. Ito tambah yung maghfiratuh. Jadi begitu. Jadi aja talupay pagpilitin do. Ini ka makopo ini ngapain itu butuh. Pas pun mapilih itu anu ini, anu mana kerjaan atau kerjanya. Jadi yang kedua anu ini ingat raling dua agaga, ya. Anu dua agaga, anu ini kanjamu, si bawa anu ini papijak nanti lo ini. Ya anu ini kanjaan pun cuma pikir deh cina serup mana kita palu ini aja ngeralingi. Supaya dia kaya sengalita minggu dan ibadata. Tapi yang lupa ibadat dia kaya sengalita makanya kaya ibadata. Tapi yang lupa. Kemudian lupa isi atas salangan nata aja tinggal haling jangan tahu ya. Pak ini tuh turi dan dalin ki. Itu milam adam pang itu pak turi ngaran wae. Apa kuah dia biasa. Mak 10 tahun ni rogok na beli bola dia mah lupa pak ngaran. Ayo turi dan damling kali cek ilalang nanti nanti milam adam pang beli bola. Padahal wadi jadi salat biasa nih bapak-bapak pisanan tapi tidak sempat ngeraling aja atau iya muncul terus dendam boleh mencari paling rutin penuh dengan kebencian. Itu jadi salah satu cara kemiki lebih alu peling di cerita keburu tuh deci ya apa lu besi ya ngeraling aku ngeraling ya sering mantul itu kanja ya sering mantul ini itu nih ibadata padahal dia pensiang ke ibadata supaya kita ingin selalu memperbanyak ibadah agar kemudian kaya sengelitan ini ibadah atau melebih kau. Itulah jadi amal khafif, amal susu kan di atas saya. Kalau saya baca sejarah kita biasa dengarkan sejarah itu, mau kemana pantai tinggal setengah boleh bermubarak bapak-bapak misalnya matope lalu mau pakai topi mau tak banjiro bagian yang enggak ada. Iya, tak boleh bermubarak. Siapa itu? Sayyidul Abidin ya salah satu cucu Rasulullah tengah benih pino mak bagi-bagi gandum antara kan gandum ke yurung bulan atau dega gemisin bertahun-tahun puluhan tahun yur pak kampungnya kulannya gandum yurung bulan dega gemis kenyini mak biri iya bertahun-tahun pak iya nani sense maka di Sayyidul Abidin pan mak biri gandum mati man yur tahu pas mati Sayyidul Abidin detail kalau mak biri gandum na pesara rakam ke iya nan paling kasih tur meleleng ya kan. Pas mati itu begitu mereka menyembunyikan kebaikannya itu melebihkan. Ya banyak begitu Pak. Banyak kisah-kisah seperti itu. Bagaimana orang-orang dulu itu menyembunyikan orang-orang saleh itu, menyembunyikan jadi ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah itu al-amalul khafa. Kau dah puji ni subi kanjana dengan puji cerita lagi di Cina kau tahu kau itu itu disapa je lah lebih kau cara ni saya di Cina.
Iko dikaga to misalnya nah hindi piko cara na pamuncul iyo aga cara ni bicara na lari lo pero barinising te kanja tuh bisa jangan aja na sini na kanja dari sama ta kana Nabi Muhammad SAW inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyah kana kita ata paling malak dan puji pun Allah Taala tu adalah hamba yang selalu bertakwa maka sigi takwana yang selalu bersyukur dan suka menyembunyikan kebaikannya. Itu nupu jila da Allah Ta'ala nasa kita Muhammad SAW. Terus yang kelima bapak-bapak sekalian, ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah al-ibtila'u syada'id, orang-orang yang sering diuji oleh Allah. Ini dari palongan kung kataw nakanalis masalah maka dapat ito pagkacilakan niya turi masih salim mana turun kali mana gapat cobaan icalati ka bangiro tapi makadai kita icalai belum tentu Pak, bisa saja orang itu adalah justru hamba yang dicintai oleh Allah. Kedepan ditata salah sih itu ciri-ciri orang dicintai oleh Allah itu sebenarnya tuh kok dia bertubi-tubi ujiannya ya. Karena Allah Ta'ala Nabi idza habba inna Allah azza wa jalla idza habba abdan ibtalah. Karena Nabi itu mengatakan kuna puji si di atas, puji si di kaum, Allah kirimkan ujian kepadanya bertubi-tubi. Kau sabar aja, sabar keling percobaan roh, dia ikhlas dengan ujian itu, maka Allah akan semakin cinta kepadanya. Ya. Nah, kata hadis semakada, ma yasalul balalil mu'min wal mu'minah min ahlihi wa waladihi wa amwalihi wa malihi hatta yalqa Allah bi ghairi khatiyah. Nah, kadang kata na nasa nabi tutukulinuye, wah situ itu jadi pacuan kasi. Pura si alena icoba, anak na si icoba, pura si keluargana, orang paman na si icoba. Bertubi-tubi pacobana. Aga nasa nabi na tungkay kung Allah Ta'ala cobay, bertubi-tubi ujian supaya hamba itu bertemu dengan Allah di hari kemudian tanpa dosa. Mirip pun Allah Ta'ala. Iku sirun kirote matu ku akhirnya mapacing di akhir dosana, makanya Allah kirimkan dia dengan ujian bertubi-tubi. Saya juga pernah membaca riwayat hadis, maka dari kata nasa militer kulino ye, iro amal ibadahna dena genna na pakai minrekos surga tertinggi asa surga Firdaus, dena genna ibadahna supaya wedding genna ibadahna wedding minri letu ku surga Firdaus. Allah uji dia dengan bertubi. Pura si kasih alien coba anak nasi, lakin nasi ga, bini nasi ga. Pura si alien orang perang nasi ga, mencipi-cipi sih, mas bermasalah ekonomi na. Nah, tunggu pun Allah Ta'ala selalu menguji, supaya manggai, supaya buat dinglat tu di surga yang tertinggi sesurga Firdaus. Apa dia nak ibadahna? Bari buat dinglat ukoro, angka buat dilangga-langganya dengan kiri-kiri. Jadi aja kung kataw tita, dapat tita niga susah niga pacobaan atau kada kita pagkacilakana. Icalay ka apa? Dosari ka pura na jago tapang par. Padahal biasa tepon ka Mekah, tapon ka kasi tong rasa kada icalalat dai we kaya mo. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Pagka total lo mangka dupa. Dia kan malas prawais, gau na je kulino dia. Na penjahat je kulino ko kampung na malah tu makadin kan malas rasa aja tabangga di kamana na jampay gi bungalata ya Pak justru sebenarnya aku malas itu kan Allah menguburkan dosa-dosa kita Pak itu pacing gi bungalata lah tuh kan kasih di makunrai malas sama-sama menginaman nungku-nungku jika apa nanti kita korotula palalim manalikum palalim karena ditala tasubul humma aja ya kumpala-pala masama-sama ko nasa kita aja mo manukunuko pa inna humma tushibul khataya pa itu nasa nabi tu masama-sama ngale ini kina palolo tu may napadunudunod kung alatala sa to kama tushibul kayl min hubusil hadid pada to palandro basi narala-rala nya pi basi bari madunudunod tay sa na makotaw ni tinasa irala-rala nga bari madunod-dunod dosa. Jadi aja moy malaso dari kita. Sama-sama cik deh we. Sama lima masih sabalang sa dia aja. Selain bahkan asa nabi tahta syauka, hak tahta syauka tayu syaki. Amo doring kodok tu nasa nabi tay palulo sa manat itu. Ya tidak ada yang sia-sia itu nabi kong kali.
Angka masalah babang pikiran atau malah nas itu menghapuskan dosa sama itu teman hadir. Masino-sino nyawa itu menghapuskan dosa. Jadi makanya sebenarnya salah satu orang yang dicintai oleh Allah, salah satu ciri-cirinya adalah mereka yang biasa diuji oleh Allah itu dengan bertubi-tubi ujian. Nah, itu Nabi tamaga Nabi percobaan. Dia nggak pada Nabi. Dia nggak maka rekodnya Nabi nggak percobaan nanti caci. Kami ka percobaan ti caci ko pangalatala dia nggak cok ka Nabi ti caca ko pangalatala. Nabi tampo mati may menyambut. Umuran na tong napi dotong si bawa. Indo na pa patatong si bawa 500 dia. Dotong ni si bawa indo na kasi mati si indo Nala si nene na mati si nene. Anak-anak pa sa mati madan ni anak-anak. Ibrahim, Kasim, Abdullah, mati madan di mana? Mau mati madan di dengan adik. Biningin ko kampung yung mangkoran betul mati madan di mana anak kerai tahu pagkacilaka di mati madan di mana anak nabita tuh pak. Madan di kasana. Rukaiya Ummul Kulsum, Zainab, yung mana yung mati na nabita. Pati tu bawa na nabita mati. Yes, saya roman magpa di na karkira nabita. Yung anak na mati na alena. Tentay mana kasi. Isip di ba ito anak na minti na dito mati pati mabayo sa iyo lumanang mati na dito. Ang dito ito na mati binay na Hadija, istri yang sangat dicintai niya, tatay mati. Begitu cobaannya na dito mga masasap. Jadi di tuno dia ukuran yang maka di pamiga mas pacobaan nanti maka dicacay di sisa itu justru sebaliknya mungkin orang itu justru dicintai oleh Allah Subhanahu. Yang keenam Bapak bangsa. Ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Yuhibbu rajulun saleh. Ciri ketika kita itu, tanda bahwa kita itu dicintai oleh Allah, ketika kita itu mencintai orang-orang saleh. Mencintai ulama, ada rasa cinta dalam hati. Namun ini tadi kapan pandai mari menyetok. Namun gua medsos lah. Ini tadi pandai menyaman ada rasa cinta mah pakai susirun itu Itu kasih maaf kasih Sulawesi Selatan ya ada. Pandai itu diwai dulu sekali maksudnya ipuji itu ini ada rasa cinta orang-orang saleh kata makanya orang-orang saleh berarti mapoi ya kumakoi berarti Anda mencintai seseorang itu karena Allah kata mapoi Pak ipuji si dia tuh nasabak sogi misalnya apa mencintai pudalingnya kan berarti Pak Puji itu bukan karena Allah darah orang ang kata ipuji na sa mamatan rin jabatan na. Bari, mato kung kamasalah ito, di kina bantu-bantu. Ay, itu kan Allah itu. Tapi kung kata ipuji na sa bagaw-gaw na, dia orang soleh. Dia seorang ulama. Hanya kita mencintainya, berarti Anda mencintai orang itu karena Allah. Ayan na nasa nabitay. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah. Nakanabita wajib, pasti nasa pangalatala. Saya mencintai orang yang mencintai saudaranya karena saya. Ini dipuji si dia tahu. Karena ia anak puji, berarti saya akan mencintai hamba itu nasa pengalatan. Makanya kan kasih dia tu nadita. Matangan nadita maka to bailala masigi maka to Jumat. Tiba-tiba ke Arab Badui, tahu Arab Badui Pak kampung. Arab ayan ceritana pada lama ya. Mataru-taru kami dalam masjid sementara makatobe Nabi tanagura. Ya Rasulullah mata sah. Ya Rasulullah maga pinakama lino makatobe Nabi tanapoi na nagure Nabi. Ya Rasulullah mata sah. Ya Rasulullah maga pinakama lino. Na yun Nabi ta najita mangkali. Rasul makatobe kaji man kamakutana kamatanga makatobe. Yero nganjugan katobe Nabi. Gua si orang Badui. Ya Rasulullah matasa, ya Rasulullah mga pinakamalino. Ya Nabi nabali ni Pak Eko nabali to di Guraling. Nabi tamadat kalah maging makutanang. Migin nga buko mo ka. Migin nga persiapan mo ka. Manguloy asok yama Magkaday ro-ro ni na miga Rasulullah. Walakin yuhibbullah wa rasulah. Tapi ya Rasulullah malah daw puji pangalatala. Malah daw puji surona. Malah daw puji to ya Rasulullah. Nakanadit almar'u ma man ahabba yawmal qiyamah. Ni malah daw puji ko ni. Iba si bawa ko tumato pahira.
Itu makanya pastikan kita itu mengidolakan orang-orang saleh. Pastikan kita mengidolakan orang-orang baik, mengidolakan para ulama-ulama, mengidolakan Rasulullah supaya Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka. Aja nah, kalau nama sempatnya kita idolakan. Ya, kalau salah bila jama kita idolakan. Tama kami neraka, dari bentuk kita neraka. Nauzubillah. Jadi kada Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha. Nigi puji si dia tahu sila suranna. Na puji karenanya maka orang itu pasti saya cintai na sepuluh Allah. Wal mutajalisina fiha. Nigi na sepuluh Allah kutudat-tudan, turia ni ngeran kutudat-tudan. Maka saya pun akan mencintainya. Wal mutasawirina fiha. Nigi magala bersilaturahim. Magala lo celeni silaturahmi bersilaturahmi ko silaturahmi. Karena ia maka saya pun akan mencintainya nasa pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya ciri orang yang dicintai oleh Allah ketika hati kita ini senang melihat orang-orang saleh. Kita cintai orang-orang saleh, kita mencintai para ulama-ulama, berharap kita dikumpulkan bersama dengan mereka nanti di hari kemudian. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, uhibbus salihin walastu minhum. Saya sangat mencintai orang-orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Nasi Imam Syafi'i, bayangkan bukan tadi Imam Syafi'i poyo rodader. Uhibbus salihin walastu minhum. Saya sangat mencintai orang saleh tapi saya bukan orang saleh padahal agak biasa ini Imam Syafi'i. Agak wala uhibbus salihin, saya sangat mencintai orang saleh walastu minhum, tapi saya bukan dari mereka. Saya bukan orang saleh. La'alli analu bihim syafa'ah. Supaya mereka orang-orang saleh itu nanti di hari kemudian bisa memberikan syafaat kepada saya nanti di hari kemudian di hadapan Allah. Karena cinta saya kepada mereka orang-orang saleh itu. Dia jadi kemampuan kota mentapai orang-orang saleh. Semoga insya Allah di hari kemudian Allah kumpulkan kita dan dia memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kemudian. Yang ketujuh bahwasanya ciri orang yang dicintai oleh Allah ketika kita sudah sedang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Setelah kita melakukan ibadah-ibadah fardu, pura dipikir ibadah fardu, kita senang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, enggak mengaji, sampai sunnah jadi kagak tetap sampai sunnah. Masa baca duha nih, masa baca sunnah beli ya pak dia nih, masa baca tahajud nih, masa baca enggak salah awabin bermaghrib. Ya, kata saya, masa baca tahajud nih. Pokoknya juga mana jadi asal sampai sunnah. Mau puasa Senin Kamis nih. Mangalatuni mengaji, mangalatuni masih kering bes. Sunnah apa kan na jamah. Ya terus terang aja. Jadi saya ada musalla biasa ka pelangkah. Sembur kaji miti matun rekor Pak Qur'an masa panjang pengalaman Qur'an mengaji kawan. Masya-Allah luar biasa. Lain sampai sunnah jadi mana sampai sunnah. Sampai isra, sampai duha, sampai maka terus sampai tengah benin atau Nabi kung hadis. Jadi dia memperbanyak ibadah sunnah setelah dia melakukan ibadah fardu. Itu ciri sekali bahwa hamba itu dicintai oleh Allah. Ada dalilnya Ustaz. Maka dari Allah Ta'ala, la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Nah karena kita Allah Ta'ala lalu sudah diskusi. Iya rotaku nasa Allah Ta'ala de napajar rapekika napamigay ibadah sunnana kecuali saya akan mencintainya. Faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Nah kada pengatahu kau puji ni si di ata. Maring kalingaku na tunapaki maring kalinga, pakitaku na napaki makita, limaku na napaki makatani, ajeku na napaki joka, iku puji ni si di ata. Jadi salah satu ciri tanda besar kalau puji ni Allah Ta'ala, iku ipuji ni beribadah, megan ibadah-ibadah sunnah atau Nabi Muhammad. Terakhir, ciri orang yang dicintai oleh Allah ketika dia dicintai oleh orang yang banyak. Engkau tahu kamu tak punya sana merenuki saat Pak. Menyamang ini si runtuk merenuki kongkai si puluh-puluh kita pangkai Mario kisah di menyamang saat Pak nading ku si bawa pije. Kita sangat mencintai. Ada orang-orang seperti itu Pak, dicintai oleh banyak orang. Itu ciri sekali itu Pak. Dan yang mencintai itu adalah orang-orang soleh. Dan yang mencintai itu orang-orang yang baik yang mencintainya. Itu ciri bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kata puji wi. Napa ya to puji to kanjamana puji. Apakah dia itu mungkin puji mana kita wekan? Dia mungkin mana puji mana kita.
Maga na kanjaan Nabi kita Muhammad SAW, amurin sendiri cecay, mulahap. Maga kanjaan Nabi kita, balik bola sendiri cecay, Abu Jahal bapak-bapak sana. Jadi ini nggak tahu cecay Nabi kita, tapi penjahat mana? Ya. Tapi orang-orang yang baik itu mencintai Rasulullah. Makanya sebenarnya ketika ada orang yang banyak dicintai oleh orang-orang, nampaknya puji itu kanjak manang, nah itu ciri bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Jadi yang ada sana Nabi ta, maka inna Allah azza wa jalla iza habba abdan da'a Jibril. Nah karena Nabi itu pun Allah Ta'ala yang narik kuna puji wi di atas nubi Jibril. Ya Jibril inni uhibbu fulanan. Jibril maladau puji fulan bin fulan. Angka takku ya walinu maladau puji. Bahibbu Jibril puji lalai rotakur Jibril puji lalai. Akhirnya Jibril pun mencintai hamba itu. Nah panasan kita na pasti puluman malaikat Jibril mapamulai malaikat ya selangi malaikat mundur kepalongan dalangi si bawah linoi dikumpulkan semua malaikat itu nasa nabita. Na pumapilatu Jibril alaihissalam ko yulon malaikat. Ya ayuhal malaika sinina malaikat inna Allah azza wa jalla yuhibbu fulanan. Malaikat angkatan na pungalatala yaw linoi pokok tujuh na kampung ini iya sanne maka kalada na puji pungalatala fahibbuhu maka cintailah semua puji mana yang roto maka serentak seluruh malaikat mencintai hamba itu nasa nabita. Maka nabita kuna puji ni pungalatala si di atas sinina malaikat mapuji mana korotero summa yuda'u lahul kabul fil ardi maka Allah akan jadikan orang-orang sekitarnya mencintai orang itu. Itu pandita-pandita teriolo pada guru presiden ring kali ambok dalle amu ita punya sana. Ada rasa cinta bapak-bapak di sana karena mereka sudah dicintai oleh Allah. Jangan kita pun sana. Apalagi kon kay rita way ranu pasat dingidi karena mereka semua adalah orang-orang. Jadi ciri dicintai oleh Allah itu ketika kita dicintai oleh orang yang banyak dan yang mencintai kita itu adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang saleh pun hadir. Maka itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 8 bapak-bapak sekalian ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya kong kaya punai tersidina maka insyaallah andalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semoga insyaallah kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sebelum saya tutup bapak-bapak sekalian, tadi ada yang berikan pertanyaan minta supaya dijawab katanya. Istilah bakas setahun atau 1 Muharram karena banyak orang berselisih paham sehingga tidak mau mengadakan acara atau kegiatan pada hari 1 Muharram. Itu contoh sekarang 1 Muharram jatuh pada hari Selasa, sehingga selama 1 tahun tidak mau adakan kegiatan atau acara pada hari Selasa. Gimana hukumnya itu? Itu tidak boleh dalam Islam. Itu disebut dengan tatayur, tiarah namanya. Nabi Muhammad SAW la tasubbu dahra fa inna dahrahu Allah. Karena kita jangan pernah menghina-hina waktu. Ada yang memfolegi jenazah itu makanan kau tu majaan kau tu mencilakan kau tu sial. Nak Nabi tadi ke pancaji waktu ini ke pancaji so ini ke pancaji wani. Fa inna dahrahu Allah. Itu pakan ke waktu pungala taala pakan ke so pungala taala pakan ke wani. Jadi kau kata poin makanan kau tu sial berarti dia telah menyakiti Allah. Kanya dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, maka dia pengalat Allah sendiri pawi. Maka dia pengalat Allah yuzini bani Adam, yasubbu dahra wa ana dahru. Maka dia pengalat Allah napadiki ka ana pun Adam, napadiki ka dia menghina-hina waktu. Selain ka waktu mencilaka, selain ka waktu majak, selain ka waktu sial, pembawa sial. Maka dia pengalat Allah padahal ia dia tu ciptakan itu waktu itu. Jadi kung kapauling maka termasuk maka dia numpuk yang Muharram aso cilaka ayam pabuting pasti masarai pabutingin berarti dia telah menyakiti Allah. Itu tidak boleh dosa. Itu termasuk dosa yang sangat besar teman-teman karena menghina waktu, menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja lalu kan boleh makar itu keyakinan jahiliyah bapak saya. Kayu itu sudah dibantah oleh Rasulullah. Maka Nabi ta la tiara Oma minna illa anna tawakkal ala Allah. Nah karena kita tidak ada kesialan dia itu kagak asa mencilaka di kagak nasa kita. Di kagak asa makanan kata mencilaka pag itu dah sepalan tu kedai kongko. Ya kongko tailala anakku buanne itu cilaka tu mesiale tidak boleh itu nasa.
digagaya sa bola, digagaya sa watu, digaga. Maka Nabi kita tidak ada namanya kesialan. Orang mukmin itu hanya selalu bertawakal kepada Allah. Ini tu makasingit ta, tadi bertawakal ini. Lah mana kemapa buti ko nang pogo muarang ay. Makan jamani dia kami hanya bersandar kepada Allah. Ayo dia teman-teman. Ya, dia di makanan ay. Namanta puro namanta. Nak Nabi tidak ada kesialan dia juga ya saja kesialan dia kesialan. Itu matapay na sa Nabi to sandre ko kung Allah Taala. Ang kana jama na pasandre kali kung Allah. Ang kana jama to sandre ko kung Allah Taala. Iyo dia satu matapay na sa Nabi to. Dalam hadis yang lain kali kita la adwa wala tiara wala hamma. Nah karena kita tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dia enggak begitu nasa kita lasa lete sendirinya. Itulah saya nasa kita lete itu dengan izin Allah. Dia lete kecuali kota nelon na pengalabala. Yang kedua wala tiara, tidak ada namanya kesialan. Dia kesialan nasa kita. Wala hamma. Ditugaga nasa kita maka da uni manu mi. Milong pudaki maka dengan katumil umate. Kenapa bisa manu-manu mengetahui hal-hal yang gaib? Nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi rotong hadir jadi harus itu tidak boleh. Jadi kung kapuling maka dan kau tu majawat tu mencilaka numpuki muharang. Dino di mapabot ngai aja itu bahaya sekali itu Pak. Berarti kita menganggap bahwa waktu itu pembawa sial. Padahal yang menciptakan waktu itu adalah Allah. Jadi ini kepercayaan jahiliyah. Ini tidak boleh Bapak-Bapak sekalian. Itu bahkan dosanya termasuk besar karena menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu tadi. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa. Kita doakan orang tua kita almarhum Hati Basri. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruh almarhum Hati Basri. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin hamdan syakran wa bihamdihi kabir. Allahumma rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir almarhum Hadi Basri wa rfa darajatahu bil madin. Allahumma ighfir lahu ya Allah warfa darajatahu bil madin. Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu bil madin. Allahumma rabbana taqabbal salatahu wa siyamahu wa qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu. وتدرعه وتخشعه وتعبده وتنتصره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر له يا الله وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والذنب والنار ونقيه يا الله من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله يا الله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب جهنم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النار. اللهم انا نوي قبره يا الله كما نورت السماوات. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم لا جمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة خديع الحاجة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.